Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali ibadah jalan salib kita dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, pada pagi di Jumat Agung ini kita berkumpul untuk merenungkan jalan salib, jalan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salibnya, Yesus memberikan contoh kepada kita tentang arti sebuah kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Bagi kita, salib berbicara juga tentang situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan, dan juga poin permenungan kita selama aksi puasa pembangunan agar bumi kita boleh menjadi lebih baik. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta dan kesetiaan memikul salibnya. Yesus solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi sesama, bagi ciptaan, bagi dunia, bagi bumi kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dalam dunia, bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyelamatkannya dengan kesetiaannya memikul salib. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama untuk merawat rumah bersama kami dan membangun ekonomi baru yang berkeadilan ekologis dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita merenungkan
Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan pelbagai krisis, perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan melihara ciptaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini, untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami,
agar kami sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, pemborosan dengan semangat berbagi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik, sebagaimana pada awal penciptaan Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar di dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi dengan kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup dengan kita.
yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau. Kita boleh berjumpa dengan Ibu Bumi yang tersenyum ceria di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria, Ibu Gereja, yang teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat dan menjaga alam ciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis semata. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan tidak untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sama dan derita alam semesta. Anugerahkanlah kebijaksanaan ke dalam hati kami, agar mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, dan tidak bersikap sebagai tuan dan penguasa yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam semesta. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini. Memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam pesiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi kita, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk.
Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati, sumber daya alam jarah untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah kita berdoa. Allah pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah kami mengolah anugerah ciptaan ini dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk hidup kami tanpa merusak. Tumbuhkanlah dalam diri kami pengharapan dan kekaguman terhadap alam ciptaan-Mu, karena kami sadar sebagai makhluk kami saling membutuhkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan, kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, agar bumi kita dibarui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang di dalam semangat kemurahan hati, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan kami, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib, sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Namun tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret ke dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra Allah, dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab, dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa, padahal di tempat lain banyak orang yang berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak
dengan menghidupi solidaritas baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta benda yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12.
Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening untuk merenungkan kematian Yesus.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita bergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun, Ia menyelamatkan segala ciptaan dan mengantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta." Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, Ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia, dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, "Salibkan dia," tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru. Bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah pertobatan ekologis. Marilah kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan, pemborosan dan kerakusan yang menguasai diri kami dan meninggikan semangat pengorbanan, askese dan kerelaan berbagi bagi sesama. Semoga dengan cara itu kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan, menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi di dalam derita dan pengorbanannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membarui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat semua makhluk ciptaan hidup dalam harmoni satu sama lain. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari penyelamatanmu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib, semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah kita berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaan-Mu. Namun kamilah yang sekarang merusak karya tangan-Mu. Putramu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Allah Pencipta atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Lagu penutup dari Mada Bakti nomor 378. Tuhan, di Kau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu.
hatiku, tanganku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.